Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari 2, Istriku Dalam Bahaya Part 2 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Malam pun tiba, hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Ia coba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone-nya dan powerbank di dekat pintu tenda dom agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian istrinya Bobby mengangkat telepon itu. "Halo," terdengar suara dari seberang telepon. "Halo Ma, ini Papa, kamu baik-baik aja kan?" Nada bicaranya terburu-buru. "Papa? Iya ini aku Ma, gimana kandungan kamu, baik-baik aja kan?" tanya Bobby. "Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung?" tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pertanyaan istrinya. "Aku belum pulang Ma, aku masih di gunung." "Aktifin smartphone kamu, kita video call," pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. "Ini aku Ma, lihat, aku masih di gunung," jelas Bobby. "Astagfirullah Pak, terus yang sekarang di rumah sama aku siapa?" Wanita itu tampak panik. "Kamu tenang Ma, jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang?" "Di kamarku Pak, lagi tidur," jawab wanita itu. "Coba kamu ke kamar, Papa mau lihat," kata Bobby. "Aku takut Pak," wanita itu malah menangis. "Kamu jangan menangis Ma, nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat sosok lelaki itu Ma," pinta Bobby. Layar di smartphone-nya Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. "Aku takut Pak," rengek wanita yang sedang hamil itu. "Jangan berisik Ma." Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. "Itu Pak," bisik istrinya Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. "Kamu tenang Ma, Papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu," ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. "Aku harus bagaimana sekarang Pak?" tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawabnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Ma, lari Ma!" teriak Bobby. Seketika video call itu terputus, seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. "Ma, Ma!" Ia mencoba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. "Bangsat," Bobby marah, nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu lebat.
Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua, kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat dengan sekali dari tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh, tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi kawanan demit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga, Bobby terperanjat kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. "Setan kau ya?" bentak Bobby. "Hah? Setan? Bukan mas, saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya mas, bawa saya keluar dari gunung ini." Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. "Masih gak percaya kalau aku manusia?" Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakan kakinya. "Tuh, lihat, kakiku gak ngambang kan?" Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu, mirip seperti senapan tentara Jepang. "Ampun mas, saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini dan teman-teman saya semuanya mati." Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya, padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. "Siapa nama kamu?" "Ajeng mas," jawab wanita itu singkat. "Balik badan," pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. "Ampun mas, jangan bunuh saya." Wanita itu malah nangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda dom lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. "Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku," kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. "Aku ikut mas," pinta Ajeng. "Gak bisa, aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja." Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. "Pokoknya aku ikut, aku takut sendirian." Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby, dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari 2, Istriku Dalam Bahaya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke?